Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini Mimin merangkum lanjutan chapter yang kemarin kita bahas. Di chapter ini menceritakan betapa kerasnya sosok John untuk bertahan hidup. Jadi pastikan teman-teman tonton sampai habis, karena ceritanya bukan cuma soal bertahan hidup, melainkan pengkhianatan terhadap teman lama. Langsung saja, jangan banyak omong, ini dia John Wick. Di awal adegan kita bertemu dengan sang jagoan kita, yaitu A.A. John. Setelah melanggar aturan terlarang, kini ia menjadi buronan dalam waktu 1 jam. John kini hanya bisa berlari. Lalu John mengingat Ruska Roma. Ya, tempat dia dibesarkan waktu kecil. Sebelum John ke sana, John menitipkan anjingnya kepada sang sopir taksi agar dia menitipkan anjingnya kepada Hotel Continental. Setelah itu, John langsung pergi ke perpustakaan untuk mengambil tanda pengenal klien tersebut. John mencari buku yang dulu ia sembunyikan di sana. John pun menemukannya. Di buku tersebut, John menemukan foto istrinya, dan John seketika mengenang kenangan bersamanya. Tak lama kemudian, salah satu pria tinggi besar pun datang menghampirinya dan berniat ingin membunuh John. Padahal John masih punya waktu. Tapi tetap saja, pria itu sangat tergiur tentang imbalan yang akan diberikan terhadapnya. Tanpa tahu siapa yang akan dihadapi, dan baku hantam pun tak terhindarkan. Setelah John menghabisi pria tinggi besar itu, kini dia berlari dengan tertatih-tatih dan luka tusuk di bahunya. John berlari ke rumah sang dokter agar lukanya segera dijahit. Namun ketika proses penjahitan itu, waktu John kini telah habis dan jam menunjukkan pukul 6. Kini statusnya menjadi ekskomunikado telah resmi. Semua pelayanan dicabut dan semua pembunuh bayaran resmi membunuhnya. Lalu John pun menjahit lukanya sendiri. Dan setelahnya, John kini berlari lagi untuk tujuan sebelumnya, yaitu Ruska Roma. Di jalan, dia menemukan banyak sekali pembunuh bayaran yang memburunya, mulai dari gang sempit, jalan lebar, bahkan kandang kuda. Dengan keahlian John sebagai Baba Yaga, ia dapat menumbangkan seluruh musuhnya, walaupun kondisinya tidak begitu baik. Lalu sesampainya di tempat itu, John berlutut kepada perempuan tua. Perkenalkan, perempuan tua itu kita sebut saja Ibu Roma. Ibu Roma ini adalah seorang direktur atau ketua klan yang bernama Ruska Roma. Di sana dia mendidik ratusan anak yatim piatu, termasuk John. Dan saat ini John kembali kepadanya untuk meminta tolong agar mengirimnya ke Casablanca. Awalnya Ibu Roma menolak. Lalu saat John berkata, "Aku adalah bagian dari sukumu, dan kau terikat untuk menolongku." Lalu John pun ditolong dan stempel salib ditempelkan pada tubuhnya, menandakan bahwa tiket bantuannya telah digunakan. Adegan pun beralih kepada seorang wanita memasuki Hotel Continental. Wanita itu bernama, kita sebut saja Mbak Elis. Mbak Elis adalah adjudikator high table. Kedatangannya, ia ingin membereskan kekacauan yang terjadi beberapa pekan ini. Dimulai dari Hotel Continental, ia melihat jasad Di Antonio di sana. Dia juga menemukan senjata yang digunakan John untuk membunuh Di Antonio saat itu. Dan tak lupa Mbak Elis mencari pemilik senjata itu. Kini Mbak Elis mencari orang-orang yang terlibat dalam membantu John.
Masalah itu merembet kepada orang yang telah membantu John, termasuk sang manajer. Kini dia terancam untuk dinonaktifkan, sebab dia memberikan waktu untuk John berlari dan mempersiapkan diri. Hal itu juga terjadi pada Ibu Roma, karena dia membantu John lari dan melanggar aturan untuk tetap menyelamatkan John. Serta temannya yang memberikan senjata, kini dia juga kena imbasnya. Sampainya di Casablanca, John mencari seseorang untuk ditemuinya. Di perjalanan, John malah diserang di lorong gelap oleh para pemburu dolar. Sesampai di tempat tujuan, kini John bertemu perempuan. Dia adalah pemilik hotel Casablanca. Dia bernama Sofia. John datang untuk meminta bantuan dan membawa sumpah janji darah. Walaupun peraturan itu sudah tak berlaku, John kini mengingatkannya atas janji tersebut, di mana John telah menolongnya di masa lampau. John ingin Sofia membawakannya kepada seorang bos bandar di sana untuk mencari suatu petunjuk yang akan membawanya kepada pimpinan High Table. Awalnya Sofia menolak, namun karena sumpah janji tersebut yang mengingatkan bantuan John dulu, akhirnya Sofia pun mau membantunya. Sofia pun bergegas mempersiapkan senjata, karena dia tahu ini bukan hanya sekedar bertemu biasa. Sesampainya di sana, John meminta informasi kepada bos bandar tersebut untuk memberitahunya posisi atau keberadaan sang pimpinan The High Table. Bos bandar pun memberitahunya, namun dia minta hadiah seekor anjing. Namun Sofia menolak, karena itu adalah anjing kesayangannya. Ketegangan pun terjadi dan pertarungan tak terhindarkan. Setelahnya, kini John melanjutkan perjalanan ke gurun bersama Sofia. Sesampainya di gurun, John pun berterima kasih kepada Sofia atas bantuannya. Di perjalanan, John mengalami dehidrasi dan pingsan. Lalu seorang pria tak dikenal membawa John ke suatu tempat. Ketika bangun, John sudah sampai di hadapan sang ketua The High Table untuk meminta ampun dan mencabut statusnya sebagai ekskomunikado. Namun dengan syarat, dia harus menunjukkan kesetiaannya kepada High Table dengan memotong jari dan memberi cincin pernikahannya. Karena tak ada pilihan, John pun menuruti perintah tersebut. Lalu pimpinan memberitahunya untuk membunuh seorang yang memberi status John menjadi ekskomunikado. Itulah cara agar John terbebas dari hukuman ini. Kini John pulang dan kembali ke New York. Di jalan, John berhadapan dengan banyak pembunuh bayaran. John kini masih menjadi buronan. Satu-satunya cara, dia harus membunuh Winston. Di jalan pulang, dia menghadapi semua pembunuh bayaran yang mengincarnya. Di stasiun, di jalan, bahkan di tempat-tempat ramai. Sesampai di Continental, John bertemu Winston, sang manajer. Winston menceritakan apa yang terjadi di New York setelah kepergiannya. Dia berkata bahwa semua orang yang membantunya kini mendapatkan hukuman, termasuk dirinya. Winston disuruh mundur setelah 40 tahun lamanya, kini jabatannya terancam. Lalu Winston tidak membiarkan itu terjadi. Winston pun memberikan pilihan kepada John, mati dalam berjuang atau mati sia-sia. Akhirnya John pun setuju untuk melawan The High Table. Lalu hal itu diketahui oleh sang adjudikator, dan saat itu Continental kini bukan tempat netral lagi, melainkan tempat bertempur. John, Winston, dan kita sebut saja si Om Black kini mempersiapkan diri untuk berperang dan memilih senjata.
Karena mereka tahu yang kita lawan bukan musuh ecek-ecek, melainkan The High Table, organisasi tertinggi kriminal bawah tanah. Pasukan High Table pun menyergap, dan perang tak terhindarkan. Setelah menghabisi para pasukan The High Table, kini John berhadapan dengan pembunuh bayaran ahli samurai. Kita sebut saja Om Botak. Di sini kita bisa lihat, Om Botak dan anak buahnya sangat lihai dalam bermain di bayang-bayang, dan membuat John kewalahan. Saat John berhasil menghabisi anak buah yang pertama, kini John bertemu Mamang Silat. Kita sebut saja Mang Cecep. Di sini John mulai kewalahan. Namun dengan pengalaman dan sering peringkat 1 di kelas, kini John dapat membaca gerakan lawan dan memenangkan pertarungan itu. Kini sisa satu lawannya, yaitu Om Botak. Saat menghadapi Om Botak, kini John dibuat bingung dan terheran-heran karena Om Botak memiliki jurus ninja Hattori yang bisa ngilang sesaat. Karena bakatnya yang sering peringkat 1 di kelas, kini John dapat mengalahkan Om Botak. Di saat yang bersamaan, Winston sedang berunding bersama sang adjudikator High Table, yaitu Mbak Alice. Lalu tiba-tiba saja John tiba di sana, dan Winston mengkhianatinya dengan memilih tetap memimpin Continental dengan mengabdi kepada High Table. Kini kesepakatan dengan Mbak Alice pun terpenuhi. Hotel Continental kembali netral dan Winston sebagai manajernya. Lalu apakah ini menjadi akhir dari sang legenda? Tentunya tidak. Atas izin sutradara, John kini masih hidup dan dibawa ke lorong bawah tanah dan bertemu teman lama sang ketua jalanan yang membantu John saat itu. Dia kini bekerja sama dengan John untuk menghabisi para High Table dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah berjuanglah sekeras mungkin sampai Tuhan memanggil, dan matilah dengan hormat. Mimin dari Mini Cinema pamit undur diri, dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar dapat menonton video seru lainnya. See you next time guys.